dilakukan salah satunya melalui program mahasiswa wirausaha untuk mendukung mahasiswa ITB dalam berwirausaha. Tak hanya itu, kami juga melakukan penyusunan kebijakan dalam kegiatan terstudi dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan tracer study dan analisis hasil tracer study tersebut. Saya Prastyo, Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung. Direktorat kami bertugas menyusun kebijakan serta melaksanakan program-program yang mencakup program kesejahteraan dan pengembangan karakter mahasiswa. Di antaranya adalah menyalurkan beasiswa baik yang berasal dari pemerintah maupun dari swasta, serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan identifikasi dan mitigasi permasalahan fisik dan mental mahasiswa, termasuk di dalamnya koordinasi dalam penanganan medis mahasiswa. Lalu direktur kami juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bagi mahasiswa seperti pengabdian masyarakat dan KKN. Selain juga direktur kami bertugas melakukan pengembangan prestasi mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional. Lalu direktur kami memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengembangan profesi, penyiapan mahasiswa untuk menghadapi karir di masa depan setelah lulus, dan juga kewirausahaan di tingkat mahasiswa. Bekerja sama dengan unit-unit lain yang ada di ITB maupun yang dari luar ITB. Lalu kami juga melakukan tracer study, yaitu kajian tentang bagaimana alumni itu menjalankan profesinya setelah lulus, dan kami menilai apakah kompetensi yang mereka miliki itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini semua menjadi masukan buat ITB sendiri untuk mengevaluasi dan memperbaiki program-program baik dari sisi pendidikan dan maupun kemahasiswaan. Yang terakhir adalah Direktorat Kemahasiswaan juga bertugas menginformasikan kepada mahasiswa semua informasi yang memang diperlukan oleh mahasiswa dan bermanfaat dalam kehidupan mereka di dalam kampus. Untuk melaksanakan kegiatan itu, Direktorat Kemahasiswaan mencakup 5 subdirektorat, yaitu yang pertama adalah Subdirektorat Kesejahteraan dan Pengembangan Karakter, lalu Subdirektorat Kemasyarakatan dan Prestasi Mahasiswa, Subdirektorat Bimbingan Konseling, Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan, dan yang terakhir Subdirektorat Administrasi, Informasi, dan Komunikasi.
Oke, selamat pagi teman-teman semua yang udah bergabung di acara Saturday Lesson kita hari ini. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan pada baik ya hari ini. Nah, sebelum kita mulai acaranya, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman nih. Yang pertama adalah teman-teman mungkin dimohon untuk menonaktifkan mikrofon ya. Dan kedua mungkin kita akan nonton dulu nih video dari Kenobi berikut ini. Recording in progress. Oke, itu dia teman-teman partner dari Saturday Lesson kita hari ini yaitu Kinobi. Jadi hari ini spesial banget ITB Career Center bekerja sama dengan Kinobi menghadirkan pelatihan ini nih buat teman-teman. Oke, nah mungkin sebelum kita mulai teman-teman boleh nih yang bisa buat nyalain video, boleh nyalain video ya. Dan nantinya untuk teman-teman yang nggak berbicara mungkin bisa untuk off mic. Jadi jangan sampai bocor nih suaranya. Karena nanti jadi malu banget. Sering terjadi dia di kota-kota besar. Dan nanti teman-teman, kita juga akan memberikan teman-teman sertifikat elektronik. Caranya adalah silakan nantinya mengisi absensi di kolom komentar yang akan diberikan di tengah-tengah acara biasanya. Oke. Nah, mungkin kita akan segera mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu pimpinan yang telah hadir hari ini, tamu undangan, rekan-rekan dari Kinobi yang pastinya hari ini udah siap nih untuk sharing sama teman-teman mahasiswa dan alumni ya. Dan juga aku ingin menyapa teman-teman dari alumni maupun mahasiswa ITB dan luar ITB nih yang sudah bergabung via Zoom Meeting dan juga via kanal YouTube Bitmawa ITB. Mudah-mudahan hari ini situasi dan kondisinya sehat, terus semangat juga ya. Buat kita hari ini latihan gimana sih caranya bikin CV. Selamat datang teman-teman di acara Saturday Lesson bersama Kinobi yang bertemakan Building the Perfect CV for Your Dream Internship. Nah, kadang kita sebagai mahasiswa suka bingung ya, kayak, aduh, ini sebenarnya dialami mahasiswa dan fresh graduate sekalipun, kayak, gimana ya caranya supaya kita tuh bisa lolos gitu ke internship tertentu yang udah kita set targetin gitu, terus gimana caranya kita bisa keterima kerja di sini ya gitu. Dan kadang-kadang kita mikir kayak step awalnya adalah proses rekrutmen yaitu CV screening. Gimana sih caranya bikin CV yang bagus? Kadang-kadang kan ada perusahaan juga yang pakai ATS system ya, yang by system gitu. Gimana sih caranya bikin CV yang ATS friendly? Nah, hari ini kita akan pastinya mengulik lebih lanjut nih di acara Saturday Lesson hari ini, karena pastinya acara Saturday Lesson itu bertujuan untuk memberikan wawasan nih kepada mahasiswa ataupun alumni ITB buat nyiapin diri kita nih teman-teman untuk bersaing dan juga pastinya mendapatkan pekerjaan yang sesuai minat dan bakat kita. Even kita udah dapat pekerjaan, acara-acara di Saturday Lesson ini juga tujuannya ini untuk nambahin skill teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini Chandra bisa hadir
dan menjadi pembawa acara di acara Saturday Lesson kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara, mungkin kita berdoa dulu ya demi kelancaran acara kita pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami silakan. Kami silakan untuk dicukupkan. Baik. Nah, teman-teman tadi udah aku spill sedikit ya, kalau misalkan Saturday Lesson ini adalah program kerjasama dari Direktorat Kemahasiswaan melalui ITB Career Center bekerja sama nih dengan berbagai entitas. Di mana hari ini kita bekerja sama dengan Kinobi buat nyiapin teman-teman, terutama keterampilan teman-teman nih dari alumni maupun mahasiswa untuk dunia kerja dan karir masa depan. Dari Saturday Lesson ini dilaksanakan setiap hari Sabtu nih, makanya namanya Saturday Lesson. Nah, udah dimulai udah lama sih teman-teman, tapi semenjak pandemi kita pelaksanaannya dilakukan secara daring. Hari ini kita akan mengusung tema Building the Perfect CV for Your Dream Internship yang akan dipaparkan oleh Kakyan Mahendra Basuki selaku Head Coach di Kinobi. Mungkin Chandra izin jelaskan sedikit ya, tadi kita udah nonton video nih tentang Kinobi, nah kita mungkin ulik sedikit nih tentang Kinobi. Nah, Kinobi adalah digital platform untuk persiapan dan pengembangan karir dengan misi membantu 200 juta Gen Z di Asia, termasuk mahasiswa nih, untuk pastinya melalui beberapa tools karir ya, seperti Kinobi Resume Builder, Kinobi Interview Training, dan masih banyak lagi. Berawal dari Singapura, dan kini Kinobi sudah hadir di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Banyak banget ya teman-teman ya, udah se-Asia gitu. Dan Kinobi saat ini memiliki lebih dari 180.000 pengguna dan lebih dari 50 online courses dan lebih dari 20 mentoring coaches. Jadi buat kalian yang punya set goal buat karir dan bingung gimana cara supaya kalian bisa dapat karir tersebut gitu ya. Nah, ini Kinobi cocok banget buat kalian. Dan kerjasama dari Kinobi juga udah banyak ya teman-teman sama universitas, total universitas yang udah kerjasama tuh udah lebih dari 50, di mana 25 diantaranya itu ada di Indonesia. Dan pastinya Kinobi juga aktif nih buat adain kerjasama dengan perusahaan di seluruh dunia untuk memberikan kerjasama, untuk memberikan kesempatan kerja untuk semua nih teman-teman. Dengan hashtagnya Opportunity for All melalui Kinobi Job Portal. Oke, nah itu dia teman-teman tentang Kinobi. Keren banget ya, dan hari ini kita akan coba salah satu fiturnya juga untuk bikin CV nih teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, buat teman-teman silakan untuk mengisi absensi nih yang akan diberikan di kolom komentar agar mendapatkan e-sertifikat setelah acara selesai. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, acara Saturday Lesson kita hari ini akan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Bimbingan Konseling, Direktorat Kemahasiswaan ITB, Insinyur Henry Syamsuddin, MSc PhD, yang juga akan membuka acara hari ini nih, dan pastinya akan memberikan sambutan yang tadi ya. Kepada Bapak Henry Syamsuddin, kami silakan Pak. Baik, terima kasih. Recording stopped. Mas Chandra, atas suara saya terdengar? Sudah aman Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada acara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Recording in progress. Yang merupakan kegiatan rutin dari Subdirektorat pengembangan profesi dan kewirausahaan yang ada di Direktorat Kemahasiswaan ITB. Perkenalkan, saya Henry Syamsuddin. Saat ini saya ditugasi sebagai Kepala Subdirektorat dari Bimbingan Konseling dan sehari-hari saya di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Program pada pagi hari ini merupakan kegiatan yang sangat penting karena mungkin mahasiswa kita ada yang mendekati lulus, ada yang sudah lulus, tapi bahkan ada yang barangkali baru mulai masuk ke ITB dan ingin memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri ke depannya. Saat ini memang kondisi seringkali dikenal sebagai kondisi yang VUCA,
kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang berubah dengan sangat drastis, dan dunia usaha juga mengalami tantangan yang luar biasa, maka sangat penting bagi para mahasiswa ataupun alumni untuk memahami sebetulnya apa sih ini yang diinginkan atau yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri tersebut. Dan tentunya media untuk bisa dikenali oleh dunia usaha dan dunia industri adalah melalui suatu CV, ya, CV yang dibuat oleh para alumni dan kemudian dibaca oleh para human resources department dan para direktur di perusahaan tersebut untuk mengenali potensi yang dimiliki oleh para alumni tersebut. Nah, saya kira ini merupakan suatu hal yang sangat kritikal, karena sebaik apapun persiapan yang sudah dilakukan oleh para alumni ataupun oleh mahasiswa selama studi di ITB, tapi kalau seandainya yang tersampaikan ke dunia usaha ataupun ke dunia industri tersebut tidak sesuai dengan hal. Maaf, sepertinya termute, Pak. Ya. Maaf, saya termute-nya sudah lama ya? Baru aja, Pak. Baru aja, baik. Termute lagi, Pak. Ya. Nampaknya ada gangguan ya, sehingga otomatis dia termute sendiri. Mungkin saya ngomongnya terlalu lama ini, kayaknya ada. Baik, mohon maaf, ini ada masalah di sistem saya. Jadi kegiatan atau acara pada pagi hari ini yang nanti akan disampaikan oleh ini saya lihat masih generasi Z atau generasi milenial ini yang membuat Kinobi ini. Jadi rasanya akan sangat relate ya dengan kebutuhan para yang terlihat lagi. Jadi saya sangat optimis bahwa semua peserta yang hadir pada pagi hari ini akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak dalam mengikuti paparan nanti dari tim Kinobi dan mengikuti sesi tanya jawab nantinya, sehingga apa-apa yang perlu disiapkan dalam pembuatan CV yang baik dan sesuai dengan harapan para dunia usaha dan industri dapat terwujud. Untuk itu saya mewakili Direktorat Mahasiswa. Pak Hendy, termute lagi, Pak. Ya, saya mewakili Direktorat Kemahasiswaan ITB dan juga Subdit Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan, Pak Sony, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ken Basuki dan tim yang sudah berkenan untuk berbagi kepada seluruh mahasiswa ITB dan juga alumni pada kegiatan pagi ini. Untuk itu, izinkan saya untuk membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Pak Henry atas sambutan yang telah diberikan, dan juga tadi telah resmi ya membuka acara Saturday Lesson kita with Kinobi di hari ini. Nah, mungkin teman-teman untuk mengabadikan ya acara kita pada pagi hari ini, boleh kita foto bareng dulu nih sebelum kita mulai. Mungkin mumpung masih ramai teman-teman, boleh kita buka kamera dulu sebentar, kita foto bareng. Recording stopped. Oke. Recording in progress. Ini kita tunggu beberapa saat lagi ya teman-teman. Kita foto bareng dulu supaya terabadikan nih momennya hari ini. Oke, boleh teman-teman dinyalakan videonya. Oke. Ada lagi teman-teman, boleh yang bisa on kamera, mungkin boleh turn on the kamera.
Oke, mungkin cukup kali ya Bu ya. Jadi kita foto dulu sebentar, dihitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, halaman kedua, 3, 2, 1. Oke, halaman ketiga, silakan di screenshot juga dari tim panitia. Dan terakhir halaman keempat. Oke, gimana? Kak, aman, Kak? Oke, aman ya? Sip. Terima kasih teman-teman udah mau ikutan foto bareng. Belum bisa foto bareng di Jonas, jadi kita foto di Zoom dulu. Oke, dan teman-teman jangan lupa absen ya. Nanti absennya akan dikasih di kolom komentar. Mungkin dari teman-teman panitia juga boleh nih untuk up absennya juga. Nah, mungkin nanti kita akan pemaparan, tapi sebelum itu mungkin Chandra pengen tahu dulu nih, teman-teman yang hadir hari ini pada dari mana aja? Pada dari fakultas mana nih? Boleh mungkin tulis di kolom komentar kali ya. Pada dari mana nih? Ada yang mungkin masih mahasiswa atau udah alumni, atau mungkin dari luar ITB juga boleh mungkin absen dulu nih kolom komentar, biar kita dan juga teman-teman pemateri ini tahu nih teman-teman dari mana. Oke, ada yang dari FT, SBM, FTMD, ada yang FTMD banyak nih, FTSL ya. Oke, FT itu berarti dari mana? UI ya? Oke, ada yang dari FTUGM, Aktuaria, FMIPA, wow. Ada lagi teman-teman pada dari mana lagi yang lain? SITH, ada yang dari luar ITB mungkin? Boleh, absen. Oh, wow, ada juga dari PNUP nih. Oke, PNUP itu Politeknik Negeri Ujung Pandang. Wow, bisa datang hari ini, keren-keren. Oke, ada juga dari Universitas Lampung, ITS. Wah, rame banget ya. Ada yang dari Universitas Jambi juga. Oke, hari ini diverse ya teman-teman. Rame banget dari berbagai universitas dan berbagai jurusan juga. Tapi kita semua pastinya butuh hal yang sama nih di hari ini, karena kita semua kalau mau kerja butuh CV. Nah, oleh karena itu kita akan langsung masuk, tapi Chandra mau izin dulu nih untuk membacakan CV dari pemateri kita hari ini, yaitu Kak Ken Mahendra Basuki. Nah, Kak Ken mengemban pendidikan S1-nya di UPH dan melanjutkan studi masternya di The University of Sydney Business School, mengambil jurusan Banking dan Financial Support Services. Kak Ken juga pernah nih menjabat menjadi advisor di PT Karya Madani Berhasil dari Maret 2020 hingga sekarang. Dan beliau juga pernah menjabat menjadi co-founder and Chief of Innovations and Partnerships di Ready Indonesia pada bulan Mei 2020 hingga Juli 2021. Nah, saat ini beliau mengemban tugas sebagai Head of Business Development di Kinobi dari September 2021 hingga sekarang. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, mungkin kita langsung panggilkan aja nih Kak Ken. Halo, Kak Ken Basuki. Halo Mas Chandra. Oke, udah siap ya Kak ya untuk sharing-sharing sama teman-teman ya? Siap. Oke, over to you Kak, silakan. Oke. Terima kasih Mas Chandra, juga Pak Henry Samsudin, Pak Sony, Bu Maida, Bu Ana, dan segenap tim sukses ITB untuk workshop kali ini. Thank you for having me untuk berbicara di depan para mahasiswa-mahasiswi ITB. Really happy to be here untuk berbagi dan sharing juga pengalaman saya dan juga ilmu yang saya harapkan bisa dipergunakan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian. Mungkin saya secara singkat perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Ken Mahendra Basuki. Saya adalah Head of Business Development di Kinobi di Indonesia. Awalnya karir saya adalah di banking ya. Saya dulu adalah MT di HSBC. Saya bekerja di HSBC selama 4 tahun di Indonesia. Kemudian saya transfer ke HSBC di Australia, di mana saya bekerja selama 4 tahun. Kemudian dari situ saya mengambil S2 saya di University of Sydney dan kemudian kembali ke Jakarta. Di Jakarta kemudian saya melanjutkan karir saya di bidang outsourcing, HR, dan juga di bidang startup. Nah, selama beberapa terakhir ini nih, uniknya nih, saya sudah banyak sekali melakukan interview dan mereview banyak sekali CV ya. Jadi mungkin kalau dihitung bisa lebih dari 1000 kali tuh CV dan interview yang saya sudah jalankan.
Jadi senang hatinya pada hari ini saya bisa berbagi ilmu, dan saya harapkan ini juga bisa langsung dipergunakan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswa ITB sekalian. Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin sharing dulu sebentar ya. Saya share screen-nya. Jadi kebetulan saat ini Kinobi sedang menjalankan program kompetisi beasiswa. Akan ditutup pada hari ini ya teman-teman ya. Jadi tengah malam jam 12 akan kami tutup pendaftarannya. Teman-teman setelah sesi ini bisa memvisit Instagram kami di kinobi.id, di mana posting terbarunya ada beberapa keterangan mengenai ini kami ya, mengenai Kinobi Scholarship kami ya. Jadi di sini ada beberapa frequently asked questions mengenai prosedur dan segala macamnya, bagian-bagiannya, dan juga ada rewardnya juga lumayan ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa juga register langsung di IG kami. Salah satu persyaratannya tentunya adalah CV. Jadi harapan saya adalah setelah sesi ini juga teman-teman bisa submit CV dari hasil workshop kita pada hari ini. Oke. Itu saja dulu. Kalau gitu kita langsung saja mulai ke topik diskusi hari ini, yaitu resume workshop with Kinobi. Jadi hari ini ya teman-teman ya, saya akan meng-guide teman-teman bagaimana cara untuk membuat resume. Bukan hanya resume yang bagus, tapi resume yang outstanding. Outstanding itu artinya apa? Outstanding itu artinya memenuhi berbagai kriteria. Nomor satu tentunya bisa melewati sistem ATS. Nanti akan saya jelaskan sedikit ATS itu apa. Dan kemudian tentunya menangkap ya, jadi menarik buat si HR atau maupun si hiring manager gitu. Jadi sesuatu yang bukan hanya bisa mengalahkan sistem, tapi juga menarik untuk si hiring manager. Itu akan sangat penting nantinya ketika kita ingin memastikan bahwa kita masuk ke dalam tahap interview. Jadi pada course ini kita akan mempelajari mengenai pertama-tama tentunya introduction to the resume. Jadi resume itu apa? Akan saya jelaskan lebih lanjut. The resume journey. Jadi tahap-tahap apa saja yang dilalui sebuah resume dari awal sampai akhir. Kemudian format resume itu sendiri. Juga resume tool kami, Kinobi Resume Tool, dan juga beberapa resume secrets yang akan dapat sangat membantu teman-teman untuk mencapai tahap interview. At the end of the day, harapan saya adalah teman-teman akan dapat mulai mengerjakan the basic version of your resume, mulai resumenya. Kemudian nantinya tentunya bisa as you go near to your internship atau kesempatan kerja atau kesempatan untuk apply kerja tentunya bisa diselesaikan, dan juga untuk mengerti sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan outstanding resume, dan sebenarnya apa sih maksudnya ATS standards itu. Itulah tujuan dari workshop kita pada kali ini. Nah, pertama kita mulai dulu teman-teman. Sebenarnya resume itu apa sih? Jadi resume atau CV itu adalah bisa juga curriculum vitae atau course of life. Tapi dalam hal ini teman-teman ya, ini yang berhubungan dengan karir. Jadi sebenarnya karir teman-teman itu bukan dimulai ketika teman-teman mulai bekerja, tetapi ketika teman-teman mulai berkuliah sebenarnya ya. Karena pada saat teman-teman berkuliah, nanti pada saat di CV-nya itu akan ada satu spot di mana teman-teman bisa masukin edukasinya, dan biasanya di situ bisa dimasukkan beberapa hal seperti nilainya maupun fakultasnya dan beberapa detail berhubungan itu. Dan dari situlah kita sebenarnya karir teman-teman dimulai. Karena pada saat teman-teman berkuliah pun teman-teman sudah bisa mulai memikirkan mengenai mengambil kesempatan magang. Dan ketika teman-teman berusaha untuk mengambil kesempatan magang, hal yang akan ditanyakan adalah pengalaman teman-teman ketika teman-teman berkuliah. Dan itu akan kita dalami lebih lanjut pada topiknya. Nah, resume itu kita sudah mengerti resume itu apa ya. Jadi course of life secara karir. Tapi sebenarnya dia bukan apa sih? Yang jelas dia itu bukan legal document ya. Jadi jangan di-include alamat lengkap. Cukup daerahnya saja. Kalau teman-teman tinggal di daerah tertentu, cukup daerah tersebut. Misalnya kalau saya tinggal di Kebonjeruk, saya akan tulis Kebonjeruk. Saya tinggal di Depok, saya akan isi di Depok. Daerahnya saja teman-teman. Tidak perlu diisi alamat lengkapnya. Juga tidak perlu menginclude foto KTP ya. Juga resume atau CV itu bukanlah portfolio showcase, jadi tidak perlu mengikut berbagai macam foto dari portfolio kita, foto kita melakukan pekerjaan maupun hal-hal sejenisnya. Juga itu bukanlah dating profile, jadi kita tidak perlu menyatakan bahwa contohnya kita ini penyabar, kita ini baik dan lain sebagainya. Karena ini bukan dating profile teman-teman ya, jadi personality tidak perlu dimasukkan ke situ. Cukup informasi yang relevan saja kepada pekerjaan tersebut. Ya. Jadi secara singkat tentunya resume itu adalah first impression kita ya. Jadi
dan kita itu hanya memiliki satu kesempatan untuk memberikan first impression kepada HR maupun hiring manager tersebut. Jadi resume itu bisa dibilang our way in ya kepada suatu perusahaan, dan itu oleh karena itu it's very critical bahwa kita do it right dan kita get it right ya. Kemudian kita akan bicara mengenai resume journey. Jadi sebenarnya resume journey itu ya, resume itu tidak hanya melewati satu proses loh teman-teman. Sebenarnya ada beberapa layernya dalam perjalanan suatu resume. Apalagi sekarang di zaman digitalisasi ya. Jadi dulu itu sebelum adanya ATS ya, yang namanya CV atau resume itu cukup masuk ke dalam first glance, consideration, dan kemudian langsung ke offer interview. Tetapi sekarang ini dengan kita masuk ke zaman digital ya, apalagi zaman di mana kompetisi untuk suatu pekerjaan itu semakin tinggi, dan aplikasi maupun resume yang direview itu bisa mencapai jumlahnya ribuan, itu sekarang sudah banyak sekali dipergunakan sistem yang bernama ATS. ATS itu sendiri banyak sekali dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan swasta besar, multinationals, maupun local companies yang berukuran besar. Jadi pada startup unicorn pun semua menggunakan ATS ya. Nah, ATS itu sendiri adalah apa? Jadi ATS itu adalah, teman-teman bisa Google ini ya by the way ya. ATS itu adalah Applicant Tracking System. Jadi suatu sistem yang dipergunakan oleh HR untuk memilah-pilah resume. Jadi kalau misalnya saya HR, saya menerima 1000 resume. Nah, maka saya akan menggunakan ATS untuk memilah supaya saya hanya perlu mereview secara fisik sekitar 10 sampai dengan 25%. Nah, secara statistik sebenarnya ATS itu memfilter 25% ya. Tetapi sebenarnya ketika aplikasi itu mencapai ribuan jumlahnya, 5.000, 10.000, itu ATS itu bisa memangkas resume sampai dengan sisa hanya 10%. Oleh karena itu sangat penting ya teman-teman, ketika kita membuat sebuah resume itu sesuai dengan ATS standard atau harus ATS friendly. Nah, setelah sebuah resume melewati ATS, maka akan masuk ke dalam tahap first glance. First glance itu apa? Jadi di dalam tahap first glance ini teman-teman, seorang hiring manager hanya akan membaca resume teman-teman selama 5 sampai dengan 10 detik. Oleh karena itu ya sangat penting sekali bahwa CV teman-teman ini mudah dibaca ya, dan halamannya maksimum hanya 1 halaman saja. Dan oleh karena itu hanya masukin saja, include saja experience yang relevan ya. Jadi benar-benar pengalaman yang berhubungan dengan posisi yang teman-teman akan apply. Karena nggak bisa banyak-banyak bikinnya, hanya bisa buat di 1 halaman saja. Kemudian setelah first glance, itu yang sisa sekitar 10% akan masuk ke dalam in consideration. Nah, pada tahap ini CV yang tersisa akan di shortlist, artinya apa? Akan dibaca lebih teliti oleh si hiring manager. Nah, di tahap ini biasanya yang lebih diperhatikan adalah skills yang transferable. Jadi skill-skill apa saja yang diperlukan oleh posisi tersebut, gitu. Nah, kemudian juga faktor-faktor pendukung lainnya seperti misalnya achievement apa yang telah didapatkan sebelumnya, mungkin memenangkan lomba atau sejenisnya, atau prestasi di kuliah. Ada juga faktor-faktor lain yang pendukung, mungkin bisa juga hal-hal seperti impact ya. Jadi misalnya kita sebelumnya pernah melakukan magang sebelumnya atau proyek sebelumnya, impact kita apa di situ. Jadi hasil kerja kita apa di situ, prestasi kita seperti apa. Hal seperti itulah menjadi faktor penentu juga. Nah, pada tahap terakhir akan masuk ke dalam offer interview, dan ini biasanya kurang dari 5%. Coba nih teman-teman ya. Again, ini bergantung kepada berapa jumlah kandidat yang apply. Biasanya kalau sudah mencapai 5.000 atau lebih aplikan maupun resume, yang lolos ke tahap ini hanyalah kurang dari 1%. Nah, kenapa begitu? Karena pada saat offer interview biasanya itu tidak lebih range-nya itu antara 10 sampai 20 kandidat yang diinterview, tidak terlalu banyak ya. Dan kalau yang apply itu sudah mencapai ribuan, 5.000-an atau 10.000, tentunya. Dan tol Tangerang 2 arah lancar, tol Jakarta Tangerang dan tol Jor 2 arah juga lancar. Tol Jagorawi, Cawang, Ciawi 2 arah bergerak lancar. Tol Jakarta Cikampek dan ruas tol Muhammad bin Zayed arah Cikampek. Tentunya ini hanya tersisa menjadi kurang dari 1%. Jadi sangat penting ya teman-teman ya, ketika teman-teman membuat resume atau CV, pastikanlah ikuti guidelines, nanti akan saya jelaskan, supaya bisa melewati 3 tahap penting ini ya, yaitu ATS, first glance, in consideration, agar bisa mencapai
offer interview. Jadi intinya adalah kalau kita ulang lagi tadi ya, resume itu harus clear dan concise ya, jadi jelas dan singkat ya, untuk agar bisa melewati ketiga tahap ini, yaitu ITS, first class, and consideration. Nah, kemudian kita masuk ke dalam resume format itu sendiri. Ini adalah formatnya cukup jelas ya teman-teman. Nah, jadi format yang perlu digunakan itu adalah simple. Nah, saat ini mungkin teman-teman sering lihat berbagai macam format resume ya, yang mungkin disebut sebagai creative CV. Nah, teman-teman harus sedikit berhati-hati karena yang namanya creative CV itu justru adalah tipe format CV yang dipilah, yang di-reject oleh sistem ATS. Sistem ATS itu adalah suatu sistem yang menggunakan AI, dia akan mencari teks-teks tertentu dan dengan format tertentu saja. Dan oleh karena itu, format resume maupun CV yang digunakan, yang gampang terbaca oleh ATS adalah yang sesimpel mungkin, seperti yang saya tunjukkan di depan ini. Jadi jangan menggunakan yang kreatif karena grafik, warna-warni, kemudian tempat penaruhan gambar-gambar maupun formatting yang tidak konstan, itu semua membingungkan buat ATS dan itu selalu menghasilkan rejection ya dari sistem ATS. Kemudian untuk lebih jelas lagi, tentunya seperti saya sebut sebelumnya, usahakan hanya cukup di satu halaman saja, kecuali mungkin teman-teman sudah bekerja cukup lama ya. Tapi kalau pada tahap baru memulai kerja atau baru mulai magang pertama maupun pekerjaan pertama dan kedua, cukup satu halaman saja. Formatnya juga harus mudah dibaca, ya, karena ingat dalam 5-10 detik harus sudah selesai dibaca oleh si HR ataupun hiring manager tersebut ya. Jadi jangan terlalu panjang, cukup satu halaman saja dan pastikan mudah dibaca. Kemudian nomor 3 harus completely error free ya, karena itu adalah cara kita menunjukkan bahwa kita memiliki profesionalisme yang tinggi. Nah, maksudnya apa ya? Jadi seperti ini, misalnya kita itu membuat suatu CV, kemudian CV tersebut ada kesalahannya, bagi seorang HR atau hiring manager ini adalah suatu pertanda bahwa wah mungkin si kandidat ini kurang memperhatikan nih, attention to detail agak kurang nih, atau mungkin dia kurang pedulikan. Nah, apabila itu error free, itu dari kesan untuk si HR atau hiring manager sudah bagus gitu. Jadi dia merasa bahwa wah orang ini sangat peduli terhadap CV-nya, dia cek satu-satu apakah ada kesalahan dan dia benerin kalau ada salah. Jadi usahakan selalu harus error free ya teman-teman, karena itu sangat menentukan juga untuk melewati ketiga tahap pertama. Kemudian informasi cukup yang penting saja, yaitu misalnya untuk address cukup ditulis areanya saja ya, tidak perlu alamatnya saja ya, karena tidak perlu ditulis alamat lengkapnya karena kita tidak tahu untuk alasan keamanan juga, sebaiknya dimasukin hanya areanya saja. Merek status tidak perlu disebutkan kecuali nanti ditanya di tahap interview atau dibicarakan di tahap berikutnya. Karena seringkali saya lihat itu ditulis status menikah lajang. Sebenarnya itu tidak penting untuk dibicarakan ya, kecuali memang ditanya. Dan kalau itu tidak perlu diikut di dalam CV. Kemudian last but not least, name, LinkedIn, relevant links. Jadi untuk LinkedIn ya teman-teman ya, mungkin kalau teman-teman belum memiliki LinkedIn, saya sangat highly suggest teman-teman untuk membuat LinkedIn profile setelah sesi ini. Kenapa begitu? Karena di zaman sekarang ini, bagi seorang HR, untuk mereka melakukan konfirmasi secara sekunder, untuk mereka ngecek informasi kita, itu mereka bisa melakukan mereka seringkali melakukan melalui LinkedIn. Gitu. Jadi kemudian mereka cek di LinkedIn, mereka menyesuaikan apa yang kita tulis di CV dengan yang kita tulis di LinkedIn. Sebagai cara mereka untuk mengkonfirmasi apakah kita memang benar-benar orang yang kita sebut di dalam CV tersebut. Jadi I highly suggest you do it. Ini tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi nanti suatu saat nanti ketika teman-teman mulai bekerja, mungkin sudah berkarir selama 5-10 tahun, hal ini akan menjadi lebih valuable lagi, karena menjadi track record kita selama kita bekerja. Setelah itu kita akan masuk ke dalam Kinobi Resume Tool. Nah, ini teman-teman saya ingin ajak teman-teman masuk ke website kerjasama kami ya, kami bersama ITB, yaitu ke itb.app.kinobi.asia. Nah, ini saya ketik di ini ya, di chat ya, supaya teman-teman bisa langsung ke situ saja. Ya, saya tunggu sebentar. Bagi yang baru masuk juga silakan agar
lanjut ke itb.app.kinobi.asia agar bisa masuk ke platform kami, platform kerjasama kami bersama ITB Career Center, yaitu di ITB Career Portal kita menyebutnya ya. Nah, jika sudah masuk ke itb.app.kinobi.asia, bisa langsung klik sign up for free ya teman-teman ya. Kemudian masukin datanya, namanya. Kemudian setelah itu langsung sign up ya. Klik sign up. Kemudian dari situ bisa tentukan ada beberapa pertanyaan survei ya. Where you currently, English. Kemudian ini bisa saya ganti ke Indonesia misalnya. Itu. Institut Teknologi Bandung. Ya, masukin ya. Kemudian when do you expect to graduate, atau kapan jika sudah lulus, ya bisa dimasukin ya di sini ya, bulan dan tahunnya. Kemudian kalau sudah bisa save and continue. Ya. Area of study bisa disesuaikan. Ya. Kalau saya dulu accounting, jadi saya masukin accounting saja. Karir bisa apa saja, bisa lebih dari satu. Kalau saya jadi teman-teman, saya akan masukin sebanyak mungkin saja. Kemudian career stage ya, bisa pilih satu di antara tiga. Ya, bisa sesuaikan yang mana saja yang teman-teman mau. Saya sih isinya untuk karir entusias. Ya. Kemudian kalau sudah, bisa langsung save and continue. Kemudian klik keduanya, course destination builder, dan save and complete ya. Ya, saya tunggu ya teman-teman ya. Mungkin saya tunggu sekitar 2 menit agar teman-teman bisa menyelesaikan proses registrasi. Ya, registration is free, it's simple, hanya isikan data, nama, dan serta isi 3 halaman survei sudahnya. Bagi yang baru masuk, mungkin bisa langsung saja ke itb.app.kinobi.asia untuk mendaftar ke platform career portal kami untuk bisa nanti kita masuk ke dalam sesi membuat CV ya. Menggunakan CV Builder kita. Sekali lagi bagi yang baru hadir bisa langsung ke itb.app.kinobi.asia ya. Kemudian bisa langsung register secara gratis di sebelah kanan atas nanti ada opsinya untuk register. Kemudian bisa masukkan informasinya dan isi survei. It's just a quick simple survey 3 halaman kemudian langsung submit ya. Oke. Jika sudah teman-teman bisa langsung klik ke CV Builder. Nah, CV Builder ini kemudian teman-teman masuk ke halaman ini. Jadi sebenarnya ada 2 pilihan di sini teman-teman ya. Teman-teman either bisa memilih new blank untuk membuat CV baru dari kosong, dari nol, atau menggunakan template yang sudah ada untuk membuat CV ya. Nah, kalau saya rekomend teman-teman untuk menggunakan management consulting resume. Alasannya adalah management consulting itu adalah suatu posisi yang bersifat generalis ya teman-teman ya. Jadi biasanya resume dari format ini bisa dengan konten ini bisa dipergunakan untuk berbagai posisi di berbagai perusahaan. Gitu. Jadi cukup generalis sifatnya. Ini bisa dijadikan sebagai dasar yang bagus untuk kita gunakan untuk apply di perusahaan-perusahaan yang berbeda ya. Jadi saya akan klik di sini langsung. Kemudian saya akan create resume. Kasih judul dulu, saya sih terusnya new saja kan ini resume baru ya. Oke. Kemudian teman-teman kalau merasa huruf-hurufnya
sedikit kekecilan bisa di perusahaan ini semua medium, large ya. Saya sih lebih suka medium kalau menurut saya. Ini space bisa dikurangi lebihkan, tapi buat saya 14 itu sudah pas. Font juga saya biasanya tetap di Arial saja. So the first page is quite simple. Ini bentuknya seperti Google Form, jadi teman-teman tinggal isi di kiri dan kemudian hasilnya akan terlihat di kanan ya. Bisa dimulai dengan nama, kemudian HP, email address. Jangan lupa LinkedIn-nya ya teman-teman ya. Setelah sesi ini, kalau teman-teman belum memiliki LinkedIn, saya sangat sarankan untuk membuat profil LinkedIn. Kemudian untuk alamat tentunya tidak bisa seperti ini teman-teman ya. Ini harus di-remove ya. Cukup hanya daerahnya saja. Tidak perlu terlalu lengkap. Misalnya seperti itu. Nah, ini bagian pertama yang cukup menarik teman-teman ya. Jadi di bagian sini adalah short description about yourself dan maksimum adalah 150 kata ya. Kita sudah setting di sini. Nah, ini basically adalah judul kita ya. Jadi judul yang menyatakan kita itu sebenarnya seperti apa sih in terms of karir. Biasanya di bagian ini saya sangat suggest teman-teman untuk menyesuaikan sesuai undergraduate teman-teman gitu. Jadi teman-teman di jurusan apa, misalnya di teknik mesin maupun sejenisnya, itu akan bisa tulis di sini ya. Kalau saya dulu adalah kan accounting ya. Jadi saya akan tulis untuk saya itu accounting. Tapi again ini bisa disesuaikan menurut kebutuhan teman-teman. Nah, setelah itu masuk ditambah dengan kalimat with passion for ya. With passion for itu artinya passion kita tuh apa sih? Apa sih yang kita senangi? Yang sangat kita ingin untuk pelajari lebih lanjut. Nah, biasanya di sini apabila kita memiliki passion yang sejalan dengan itu kita, jurusan kita, itu merupakan nilai tambah bagi si hiring manager gitu. Karena itu dia akan merasa bahwa oh, orang ini bukan saja sini passion ya. Orang ini bukan hanya akan bekerja, tetapi dia akan memberikan ekstra untuk lebih mengerti apa yang dia kerjakan. Jadi mungkin in my case ya, karena saya adalah dulu accounting undergraduate, maka saya bisa bilang bahwa passion saya itu adalah with a passion for, mungkin bisa juga understanding accounting system ya. Ya, bisa seperti itu. Nah, ini tentunya juga kita harus pastikan bahwa ini ada kesamaan dengan posisi yang nanti kita apply ya. Jadi nanti kita masuk penjelasan lebih lanjut. Nah, ini kan kalau kita baru memulai pekerjaan untuk pertama kalinya. Nantinya kalau teman-teman, let's say teman-teman sudah menjadi profesional ya, teman-teman sudah bekerja selama 2-3 tahun di bidang lain, mungkin awalnya di satu bidang berubah menjadi bidang lain, dan mungkin teman-teman lebih milih untuk mentelaah bidang tersebut. Nah, ini bisa dirubah sedikit nih. Tadinya undergraduate, sekarang let's say setelah beberapa tahun menjadi profesional ya. Menjadi profesional gitu ya. Mungkin tadinya accounting, mungkin sekarang sudah berubah menjadi saya ingin pelajari mengenai saya ingin berkarir di manajemen gitu misalnya, menjadi manajemen profesional itu. Mungkin passionnya juga sudah sedikit berubah, mungkin sekarang lebih ke arah for growing businesses and achieving economic financial success ya, to achieve. Nah, misalnya seperti itu. Jadi bisa disukai teman-teman ya. Nanti mungkin ketika awal saat ini undergraduate, tapi nanti ketika teman-teman sudah mulai berkarir, mungkin ingin berubah atau tetap sama, tinggal dirubah saja menjadi profesional di sini ya. Jadi tadinya undergraduate menjadi profesional. Kemudian jika bidangnya sudah berubah juga bisa dirubah di sini, dan jangan lupa passionnya ya. Dan usahakan passionnya itu adalah sesuatu yang bisa bersinergi dengan bidang yang teman-teman ingin telaah. Jadi ini sangat penting ya teman-teman ya. Memang sebenarnya hanya simpel, tapi ini adalah cara kita langsung dari awal memberi kesan kepada si hiring manager. Kita tahu seperti apa sih orangnya, apa sih karir yang ingin kita achieve. Nah itulah kenapa ini cukup penting untuk diperhatikan tahap awal. Kemudian di sini bisa masukin foto juga. Nah, coba saya dapatkan bisa dimasukin ya. Nah, kita lihat dulu.
foto. Mungkin ini bisa nih. Nah, itu tinggal di drag and drop ya, cukup simple. Ya, maka dia akan langsung kelihatan di sini. Nah, mungkin teman-teman seringkali bertanya, sebenarnya perlu nggak sih kita pasang foto? Sebenarnya berpun secara administratif tidak harus, tetapi saya sangat sarankan teman-teman untuk memasang foto teman-teman di CV ya. Alasannya adalah dengan foto, apalagi dengan foto yang di mana kita menunjukkan bahwa kita berpakaian rapi ya, dengan baik itu kemeja dasi dan dengan rambut yang tercukur dengan baik dan rapi, itu kita menunjukkan bahwa nomor satu kita memiliki percaya diri ya untuk menunjukkan wajah kita ya, dan nomor dua itu menunjukkan bahwa jika memang dibutuhkan kita bisa berpakaian rapi, dan itu menunjukkan juga kepada hiring manager bahwa kita memiliki tingkat profesionalitas yang cukup tinggi. Dan oleh karena itu saya sangat sekali suggest teman-teman ketika teman-teman mensubmit CV untuk menggunakan foto sebagai salah satu support ya untuk menunjukkan tingkat profesionalitas kita terhadap si hiring manager tersebut. Gitu. Kemudian setelah sudah, jangan lupa ya setiap selesai satu section untuk save dan continue. Ya. Kemudian teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini ada seksi tips ya yang bisa diklik. Nah, ketika seksi tips itu diklik, maka ada muncul beberapa suggestion, tips-tips ya, bagaimana cara mengisi different sections dari CV builder kita. Gitu. Jadi tiap section ada hints-nya, ada tipsnya ya teman-teman. Ya. Kemudian kalau teman-teman ingin pelajari mengenai ATS lebih lanjut, maka bisa klik di General Details, maka ada penjelasannya ya, ATS itu apa ya. Nah, itu bisa dipelajari. Selain itu, kalau teman-teman curious, judulnya bisa di Google juga ATS itu apa. Ya, di sini. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke bagian pengalaman kerja, kita balik dulu ke presentasi saya ya. Oke, jadi tadi kita sudah ada sedikit perkenalan mengenai career portal itb.kinebet.sia. Sekarang kita akan masuk ke resume secret number 1. Ini dia teman-teman, inilah yang salah satu bagian yang paling menarik ya menurut saya dari resume builder, sesi resume builder kita pada kali ini, yaitu adalah action dan impact. Nah, pada umumnya teman-teman, CV yang saya lihat itu seringkali membicarakan mengenai ketika kita isi pengalaman ya, itu seringkali bicara mengenai apa yang dikerjakan, yaitu action ya dalam kata lain ya. Jadi kita hanya menjelaskan apa yang kita kerjakan di perusahaan sebelumnya. Contoh seperti di layar ini adalah misal ya, generate update secara per minggu ya untuk mengenai produk cash management bagi tim manajemen ya. Jadi dia menyatakan apa yang dikerjakan. Contoh kedua adalah mengadakan aktivitas bernama virtual happy hour setiap minggunya. Oke. Nomor 3 adalah mensupport head of business operation selama periode internship, selama periode magang ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya pada dasarnya kalimat ini tidak salah ya. Kalimat ini menunjukkan apa yang dikerjakan. Tetapi ada beberapa hal yang kurang dari kalimat-kalimat ini. Apa saja? Misalnya tidak ada how-nya, bagaimana cara mereka melakukannya. Jadi kurang detail di situ ya. Kemudian why-nya juga tidak ada, kenapa dikerjain, dan untuk siapa. Tidak ada di situ ya, untuk siapa dikerjakannya. Jadi dia sebut tim misalnya nomor 1, tapi dia tidak bilang misalnya timnya ada berapa, mungkin membersnya ada berapa di situ. Jadi ada detail yang kurang. Last but not least, apa impact dari action-nya. Nah, itu penting sekali teman-teman. Impact itu harus ada ya. Karena impact itu adalah salah satu tolak ukur bagi seorang hiring manager, si kandidat ini apakah bisa bekerja di tempat yang baru atau tidak gitu, Pak. Kalau logikanya adalah kalau si kandidat ini sudah memiliki impact tertentu ya, menghasilkan sesuatu di tempat kerja sebelumnya, maka itu juga bisa dilakukan di tempat kerja yang baru. Dan itu sangat penting, impact itu quantifiable ya. Jadi quantifiable itu artinya impact itu bisa direpresentasikan dengan angka.
baik itu angka income lah misalnya, atau angka persentase, atau angka jumlah karyawan misalnya, itu sebisa mungkin harus bisa direpresentasikan dengan sebuah angka. Jadi ini contohnya, jika let's say kalimat pertama tadi sedikit diperbaiki ya teman-teman, agar ada sedikit lebih banyak detail. Contohnya awalnya generate weekly updates for cash management, oke, masih belum ada perubahan ya. Tapi sekarang tambahnya sedikit nih, working across 5 business teams ya. Jadi dia mengerjakan ini untuk 5 tim ya teman-teman. Jadi ada detail tambahannya di situ. In a diligent manner. Nah ini how-nya ya, dengan cara yang rajin ya disebut ya. Jadi maksudnya dia menyatakan itu bahwa dia tidak pernah miss nih dan melakukan update-nya. Kemudian impact-nya, nah ini dia nih teman-teman, ini adalah yang sebenarnya yang paling penting ya, itu contributing to company steady growth of 20% month-to-month growth forecast transaction. Artinya apa? Jadi yang dilakukan di action itu menghasilkan 20% peningkatan di transaksi kas ya. Nah itulah satu hal yang sangat penting ketika teman-teman membuat CV, jangan lupa untuk mengikut impact-nya. Nah, saya sering ditanya nih teman-teman, kita tapi gimana cara tahunya ya impact-nya apa ya? Biasanya kita ngerjain sesuatu, kita tahunya sesuai target atau tidak, sudah gitu. Nah, ini makanya saya sangat suggest teman-teman, ketika teman-teman itu bekerja maupun magang di suatu tempat, seringlah berbicara dengan supervisor teman-teman. Jadi one of the things you can do is, for example nih ya, misal saya diminta ngerjain research untuk suatu project lah gitu, katakanlah project A ya. Nah, hari Kamis nih saya selesai nih, saya submit kepada supervisor saya maupun ke manajer saya submit ya. Nah, dari situ saya bisa bertanya, Pak sebenarnya, Pak Bu, sebenarnya impact saya apa sih di sini dengan mengerjakan research ini? Nah, si manajer bisa aja berkata, oh ya, jadi sebenarnya saya itu target hari Jumat ya untuk kamu selesai, tapi kamu selesai hari Kamis, jadi saya bisa lebih early nih, saya selesai project saya yang menggunakan research kamu. Nah itu aja dari awal sudah ada ini ya sedikit informasi ya. Jadi sebenarnya projectnya itu membutuhkan waktu 5 hari, tapi saya kerjain dalam 4 hari selesai. Artinya apa? Artinya berkat saya project ini selesai 20% earlier than expected ya. Itu saja sudah angka yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi berkat kerjaan saya melakukan research yang sangat teliti dan cepat, project ini selesai 20% lebih cepat dari seharusnya. Tapi apakahnya itu? Ya, tidak. Kita harus bertanya lagi nih. Nah, contoh. Oke, 20% lebih cepat. Ini projectnya mengenai apa ya Pak ya? Kalau saya boleh tahu. Nah, bisa aja dibilang gini. Oh ya, ini project ini sebenarnya kita melakukan project untuk PTA gitu, atau kita sedang melakukan tender gitu. Nah, dengan PTA gitu misalnya gitu ya. Kemudian dari situ kamu bisa bertanya lagi. Oh gitu. Berarti apakah ini menghasilkan buat perusahaan Pak gitu. Nah, bisa aja kemudian dicerita, oh ya, jadi nilai project ini adalah sekitar 100 juta misalnya gitu. Atau mungkin berkat search ini kita berhasil memenangkan tender senilai 100 juta gitu misalnya. Ya, itu tambahan lagi informasi buat kita bahwa berkat action kita dalam menyelesaikan research kita 20% earlier than expected, kita membantu perusahaan menghasilkan revenue senilai 100 juta rupiah, misalnya seperti itu. Makanya diskusi itu sangat penting ya teman-teman ya. Have that discussion with your colleagues, kolega teman-teman, bersama manajer teman-teman, supervisor teman-teman ketika melakukan tugas-tugas itu untuk tahu itu sebenarnya impact kita apa sih gitu. Apa sih, kenapa kita mengerjakan ini ya? Why are we doing this ya? Dan value-nya apa buat perusahaan? Karena itu tidak hanya akan berguna untuk CV teman-teman, tapi itu juga akan berguna untuk self development teman-teman gitu. Karena teman-teman akan lebih mengerti how a company works, kemudian nilai teman-teman di sebuah perusahaan itu apa, yang gimana teman-teman bisa mengukur maupun mengerti. Mungkin ada sisi tertentu yang teman-teman merasa mesti diimprove dari sini, mungkin ada yang sudah bagus sekali. So it's very important ya to have that active discussion ya, bersama your supervisor maupun your manager ketika teman-teman sedang menjalankan magang maupun kerja secara profesional.
Nah, ini contoh lainnya. Jadi tadinya hanya membicarakan aktivitas selama yang terjadi setiap minggu, kali ini sudah ada tambahan informasi seperti across 6 teams, 50 plus employees, jadi ada ininya, ada keterangan tambahannya, dan juga ada juga impact-nya ya. Impact-nya adalah employee satisfaction increase by 20% misalnya ya. Begitu juga dengan kalimat terakhir, sekarang sudah ada tambahannya ya. Jadi action dan actionnya sudah ada additional informasi seperti mix panel, misalnya adalah platform data, kemudian leads to increased visibility across 100 plus employees. Jadi ada impact-nya di sini ya. Gitu. Jadi ini secara singkat dibahas sedikit. Jadi sekarang sudah ada informasi mengenai how many people, how many teams, disebut semua ya di situ ya. Kemudian seberapa seringkah terjadi, mingguankah, bulanankah, kemudian Y-nya juga disebut ya, yaitu objective action-nya apa, dan ini dia teman-teman, quantifiable impact ya. Jadi itu adalah impact yang bisa direpresentasikan dengan angka. Bisa berupa persentase, bisa berupa angka tetap, mungkin angka rupiah, angka dolar juga bisa, atau bisa juga dengan jumlah employee. Yang penting itu harus bisa quantifiable ya. Karena inilah yang sangat dicari oleh si hiring manager. Apakah sesuatu yang kita lakukan itu ada hasilnya atau tidak, dan apakah hasilnya itu bisa direpresentasikan dengan angka atau tidak. Ini sedikit ringkasan mengenai ini ya, bentuk formulanya ya. Jadi action dan impact itu bisa dibuat dalam bentuk formula. Nanti juga kita ada sistem di Kinobi yang bisa sedikit bantu teman-teman untuk membuat seperti ini. Jadi general weekly updates of X. Ini bisa diganti apa saja X-nya, across Y, berapa bisnis team misalnya, in diligent manner, contribute to companies apa, bisa efficiency, operational efficiency, bisa cost efficiency, bisa revenue, bisa profitability, bisa macam-macam lah, ini tergantung kebutuhan teman-teman ya. Ini juga mirip juga, bisa dibentuk formula across X number of teams, berapa tim ya, apa yang diimprove ya, menghasilkan apa di sini setnya ya. Kalau ini support kepala bisnis apa, misalnya bisa head of engineering, bisa head of operations, dan build capabilities di bidang apa, Y-nya ya bisa berubah ya. Which leads to, nah ini hasilnya impact-nya di sini. Gitu. Again bisa macam-macam, bisa operational efficiency naik berapa persen, misalnya cost efficiency naik berapa persen, atau overall cost turun berapa persen, maupun revenue naik berapa gitu misalnya. Jadi semua itu bisa dibikin formula teman-teman ya. Jadi untuk kita recap sedikit ya teman-teman ya, kenapa action dan impact itu penting. Jadi kalau kita lihat di proses ini tadi, filtrasi tadi, tentunya di bagian in consideration itu sangat menolong. Kenapa? Karena hiring manager itu dengan adanya action dan impact, dia bisa menarik ini ya, istilahnya benang merah ya, bahwa karena kita perform di perusahaan sebelumnya, maka kira-kira kita bisa nggak ya perform di perusahaan berikutnya. Nah, dia akan lihat tuh apa yang kita achieve, apa yang kita lakukan actionnya, dan apa impactnya. Dan itu akan mereka coba translasikan ke posisi yang kita akan apply di berikutnya. Dan of course di offer interview, di tahap interview pun itu akan menolong. Kenapa? Karena kita sudah menulis secara action apa yang kita lakukan dan apa yang kita achieve. Pertanyaannya bukan tidak akan menanyakan apa yang kita lakukan sebelumnya, tapi bagaimana kita melakukannya. Dan ketika pembicaraan itu mengarah ke bagaimana, itu berarti sudah masuk ke tahap di mana si hiring manager ingin mengenal kita lebih dalam. And that's what we want. Kita ingin agar si hiring manager untuk lebih mengenal kita, lebih mengenal cara kita berpikir, dan semakin banyak waktu yang dipergunakan untuk si hiring manager agar lebih mengenal kita, semakin mungkin kita untuk melewati tahap interview tersebut. Karena kita ingin ada keterikatan itu ya. Kita ingin ada pengenalan itu secepat mungkin dan sedalam mungkin antara hiring manager dan kita pada saat tahap interview. Oke. Sebelum kita masuk ke resume secret berikutnya, kita kembali dulu ke dalam resume CV builder kita ya. Oke. Nah, ini kan sudah masuk ke dalam pengalaman teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman klik dulu nih yang sebelah kanan nih, skor CV kamu ya. Jadi bisa langsung diklik saja. Ketika diklik,
teman-teman akan melihat hasilnya ya. Jadi di sini terlihat bahwa hasilnya adalah 90% ya, teman-teman. Ya, jadi jangan lupa diklik skor CV kamu. Juga bagi teman-teman yang baru hadir, bisa langsung saja mendaftar ke itb.app.kinobi.asia ya teman-teman ya. Kemudian di sebelah kanan atas akan ada tombol sign up for free. Langsung saja di situ isi informasinya dan ikuti promptnya. Kemudian langsung saja masuk ke dalam CV Builder ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah skor CV kamu, maka sekarang bisa masuk ke See More Details ya. Ketika kita masuk ke See More Details di sini, teman-teman akan bisa melihat tulisan nilainya berapa, kemudian di bagian ya, yaitu quantitative impact, resume length, bullet point length, dan juga number of bullet points. Bahasa juga bisa dirubah ya ke bahasa Indonesia misalnya ya. Ini. Kemudian tipsnya juga akan menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, mari kita lihat ini udah 100, 100, 100, wah ternyata ini kurang di quantitative impact. Oke, catatannya apa? Kita ikuti saja. Kamu sudah menambahkan bukti angka keberhasilan di balik penolakan, tapi sepertinya masih kurang nih. Waduh, ini kita bisa dimana kurang ya. Kamu bisa menambahkan lagi angka keberhasilan kamu jika memungkinkan. Oke, berarti memang di CV kita masih ada yang kurang dari angka keberhasilannya. Nah, ini berarti impact-nya nih teman-teman yang kurang nih. Kita mesti lihat nih impact-nya, di mana kurangnya kira-kira ya. Oke. Pengisian bagian ini cuma yang simple ya. Jadi company name teman-teman bisa sesuaikan. Teman-teman pernah magang di mana atau bekerja di mana. Kalau saya HSBC maka saya rubah HSBC. Kemudian juga bisa dirubah sesuai kebutuhan ya. Misalnya itu saya dulu kan itu bisa misalnya gitu ya. Jadi terserah seperti apa sesuai dengan pengalaman teman-teman. Lokasi juga bisa dirubah, start date dan end date juga bisa diganti sesuai kebutuhan. Kalau masih magang di situ maka ini dinyalakan saja. Jika sudah tidak bisa dimatikan ya. Gitu. Also ini adalah bagian nanti. Jadi kita masuk ke bagian workflow dan achievement. Inilah kita mesti memikirkan mengenai action dan impact. Kita mulai dulu dari yang pertama yang kita review nih ya teman-teman ya. Reported to COO and led 6 company projects ya. Oke, ini sudah ada detailnya ya. Report ke siapa dan untuk berapa berapa project disebut, including product pilots and process improvement initiatives. Oke, fine. Wah, tapi terus hasilnya apa? Nggak ada impact-nya di sini teman-teman. Ini dia nih makanya nilainya masih kurang nih karena di sini tidak ada impact-nya. Oke, coba kita pikirkan kira-kira ya. Proses improvement berarti mungkin dia mencari ini ya efisiensi ya. Berarti leading to increase process efficiency by 15% misalnya. Ya, oke. Design pilot for new supply chain financing product contributed to successful launch within 6 months. Oke. Tapi apakah hanya itu saja? Nah, kita coba pikiran nih, successful launch within 6 months. Tapi targetnya berapa? Bisa aja targetnya mungkin 7, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Let's say kita bertanya kepada manajer kita, kemudian dia berkata, oh ya sebenarnya targetnya 8 bulan sih, bukan 6 bulan. Oke, berarti 8 bulan ke 6 bulan, berarti 25% lebih cepat dong. Nah, itu bisa termasuk teman-teman. Ya, 25% earlier than expected. Misalnya begitu ya. Kita bisa, nah makanya dalam hal ini teman-teman saya highly suggest teman-teman ketika bekerja untuk seringlah bicara dengan your manager atau your colleagues atau your supervisor dan cobalah mencari tahu impact teman-teman itu seperti apa, and not just di yang di depan mata tapi mungkin secara level perusahaan apakah apa yang kita lakukan itu membantu ya dan memiliki value untuk perusahaan tersebut secara lebih besar, karena itulah yang dicari oleh si hiring manager, yaitu bukan hanya apakah kita bisa mengerjakan pekerjaan kita, tapi juga apakah kita bisa mengerjakan sesuatu yang memiliki impact, dan apakah kita bisa menilai impact itu seperti apa, sejauh apa, sedalam apa di perusahaan tersebut. Kemudian nomor 3, build the first master customer acquisition cost tracker working with regional marketing. Oke, ini sudah sebut apa regional marketing, tapi again di sini agak kurang ya, di sini tidak disebut impact-nya itu apa.
Jadi kita bicara acquisition cost, jadi mungkin tujuannya di sini adalah untuk mengurangi cost atau mengontrol cost. Jadi bisa saja kita sebut resulting in decreased overall cost of, let's say 10% ya, misalnya begitu contohnya. Oke, sudah. Berikutnya kita lihat yang pekerjaan berikutnya di sini. Wah, ini nggak boleh nih excess nih. Ingat ya teman-teman ya, kalau bikin CV itu, kalau membuat CV itu jangan ada kesalahan ya, karena itu menunjukkan tingkat profesionalitas kita, apakah kita care atau tidak mengenai CV kita atau mengenai pekerjaan yang akan kita apply nantinya gitu. Karena itu akan merefleksikan juga kalau kita tidak teliti di CV, wah jangan-jangan kita nggak teliti juga lagi nanti kerjanya gitu. Nah itulah yang kesan yang kita ingin hindari dari hiring manager ya. Bahasanya. Okay. Nomor 1 ini tadi sudah jelas, ini jelas ya, develop relational consumer, oke, dan sudah ada impact-nya juga, reducing potential failure by 50%, oke, that's fine. Build financial planning toolkit as part of strategy review formulation bank, oke, present financial review, oke, tapi tidak ada hasilnya, oke, berarti ini mesti di-include impact-nya apa ya teman-teman ya. So, let's say financial planning itu biasanya merujuk ke perencanaan, itu adalah perencanaan keuangan, jadi bisa beberapa hal ya, bisa dia mencari keuntungan yang lebih, tapi bisa juga dia mencari cost yang lebih rendah, atau dia bisa mencari efisiensi yang lebih tinggi. Tapi let's say dalam hal ini kita menyebut saja revenue sajalah, ini leading to revenue increase of 10% ya. YoY itu adalah year on year. Ya, year on year. Oke. Gitu. Oke, ini kita sudah edit 2 bagian. Kita lihat apakah cukup nggak ya untuk naikin nilainya. Jadi setelah itu jangan lupa untuk save and continue. Ya. Kemudian juga setelah itu kita skor lagi teman-teman. Kita skor lagi, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, naik ke 100% tuh. Berarti benar kita sudah ikuti saran-sarannya ya tadi, saran-saran skornya. Dan sekarang hasilnya menjadi 100%. Ya, kita lihat lebih lanjut. Kalau kita see more details ya, maka akan terlihat di sini sudah 100, 100, 100, 100. Nah, itulah yang kita cari ya teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya masuk ke bagian pendidikan ya. Pendidikan tinggal di-adjust saja ini, dirubah namanya. Ya, langsung aja. Tinggal masukin untuk informasi, berbagai informasi lainnya ya. Jadi kalau S1 pastikan isinya adalah bachelor ya teman-teman ya. Kemudian bachelor tersalah menjadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga. IP jangan lupa dimasukin, max IP-nya berapa. Jadi ini adalah untuk skalanya ya teman-teman ya. Kemudian untuk collaboration achievement, ini bisa dimasukin berbagai hal. Contohnya kalau teman-teman misalnya top 10% di satu angkatan, itu bisa di-include di sini. Kemudian mungkin teman-teman pernah dikirim bagian dari dalam program studinya ke kampus di negara mana misalnya, atau ke universitas lain, atau ke daerah lain, itu juga bisa dimasukin ya ke sini ya. Kemudian juga misalnya teman-teman ikuti program apa di sekolah yang berhubungan dengan akademi, nah itu bisa juga dimasukin ke dalam elaboration dan achievement di sini teman-teman ya, bisa dimasukin situ. Kemudian berikutnya adalah organisasi. Ini sebenarnya similar dengan pengalaman. Jadi rata-rata teman-teman ya, mungkin teman-teman merasa, oh saya sebenarnya belum ada pengalaman magang nih, atau enggak pengalaman kerja saya masih sedikit sekali. Gimana ya caranya supaya tetap bisa mendapatkan nilai yang mendekati ke 100 ya? Gitu. Jawabannya adalah melalui pengalaman organisasi. Tuh, jadi di sini teman-teman bisa masukin mungkin organisasi apa, mungkin program apa yang teman-teman pernah ikuti. Kemudian bisa masukin detailnya di situ ya.
Nah, jadi contohnya ini nama organisasinya di sini, ya. Kemudian role-nya apa, peran kita apa, lokasinya di mana, ya. Apakah masih berperan di situ atau tidak. Kemudian untuk description-nya itu bisa mengikuti format yang sama dengan work experience ya. Jadi action dan impact ya. Jadi action-nya di sini, contohnya nih, kemudian impact-nya di sini. Impact-nya di sini ya. Ini impact-nya. Ya. Di sini juga sama, cuma ini kebalik ya. Di sini impact-nya duluan, ya. Ini impact-nya, ini action-nya. And it doesn't matter, maksudnya impact-nya duluan atau action-nya duluan. Yang penting asal ada komponen action dan impact, maka scoring dari resume ini akan mendetek formula tersebut. Gitu ya. Terus kalau mau ditambahin, dikurangin, tinggal klik aja di sini ya. Kalau mau tambahin experience, terserah mau berapa, sesuai kebutuhan. Kalau tidak perlu tinggal delete ya teman-teman ya. Tinggal delete seperti itu. Kalau sudah tinggal save dan continue. Oke. Sebelum kita lanjut lagi nih ke skill achievement and others, mari kita mundur dulu, balik lagi dulu kepada presentasi saya. Dan ini dan kemudian kita akan masuk ke resume secret number 2, yaitu match the JD. Jadi adalah job description ya. Jadi ini kita bicara mengenai job desk dari iklan pekerjaan yang kita lihat. Oke. Jadi part of the ATS itu adalah ATS itu akan mengambil kata-kata penting dari job description posisi tertentu, kemudian dia akan membandingkan ada nggak kata-kata ini di CV teman-teman gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa resume kita itu sebisa mungkin sesuai dengan JD dari iklan posisi yang akan kita apply itu berikutnya gitu. Contohnya di sini, ini contoh yang lumayan ya. Jadi key responsibilities project accounting dimasukin ke sini, dimasukin ke bagian sini project accounting ya. Kemudian timely juga, kata timely dimasukin ke sini ya. Matrix reporting juga masuk, practice manager juga masuk, ada di bawah sini. Annual, quarterly, monthly juga masuk semua ya. Annual, monthly, quarterly ya. Gitu. Jadi kata-kata penting tertentu itu dimasukin dalam CV dan kami juga melakukan hal yang sama. Nah, ini contoh posisi lain. Jadi ada kata-kata penting yang dipergunakan di CV description-nya ya. Cross functional team dipakai ya. Engineer segala juga dipakai, ada juga di sini. Kemudian manage quality code, clean code juga dipakai ya. Clean code dan manage code mirip-mirip ya teman-teman ya. Clean architecture, goods and user experience juga ada. Clean architecture dipakai di sini ya. Gitu. Ini nah berikutnya kita masuk nih. Kenapa JD itu penting untuk proses ini ya, untuk proses membaca resume. Nomor satu, karena ini akan di-pick up oleh ATS software ya. Jadi ATS itu pasti akan mencari kata-kata kunci apa kira-kira yang sama antara CV dengan job desk. Jadi itu penting sekali kalau kita memperhatikan hal ini. Nah, kemudian di first glance juga penting. Kenapa? Karena again, hanya 5-10 detik ya dibacanya. Jadi dia akan nyari kata-kata yang penting saja yang sesuai dengan JD. Itu. Jadi dia akan mencari selama 5 detik. Kalau banyak yang mirip maka bisa akan lewat ke tahap berikutnya. Di bagian consideration juga penting karena di consideration kita si hiring manager akan membaca dengan lebih detail ya resume teman-teman. Oleh karena itu tentunya dia akan membaca tidak hanya kata-kata pentingnya tapi juga konten dari overall kontennya. Jadi dan dari situ si hiring manager akan bisa menentukan apakah teman-teman dari day one itu bisa membawa value atau enggak gitu, membawa pengalaman, membawa impact dari perusahaan sebelumnya kepada perusahaan yang selanjutnya gitu. Dan itu dia tentukan juga salah satunya dengan mencari role-role kata-kata yang menunjukkan bahwa role teman-teman itu mirip yang dulu pernah dilakukan. Last but not least, of course, dari interview pun itu akan membantu karena the more mereka mengerti bahwa role kita itu sudah sesuai, the more pembicaraan itu akan lebih ke arah psikologisnya saja gitu. Lebih ke arah untuk mereka lebih mengenal kita, bukan
mengenal kerjaan kita. Karena kerjaan kita sudah tertulis di dalam CV kita, maka sebagian besar pembicara akan mengenai perkenalan kepada personalities kita, ya, maupun attitudes kita towards work ya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana nih cara kita membantu menyocokkan JD dengan CV teman-teman? Jawabnya adalah melalui See More Details ya. Jadi kalau teman-teman klik ke See More Details lagi, maka di sebelah kanan ada tulisan, ada bagian compare your resume with a real job description. Nah, di sini ada kotak kosong nih teman-teman. Jadi ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan, yaitu either mengambil dari template kita ya, contohnya ini, ada banyak pilihan. Let's say saya mau klik yang ini, ya. Maka ini akan membandingkan dengan CV teman-teman dan akan keluarkan di sini. Nah, ini kebetulan angkanya hanya 44% karena memang ini bukan resume untuk policy research analyst ya. So a second option that you can do adalah untuk mengambil job desk dari iklan pekerjaan tersebut dan langsung dikopas saja ke sini, langsung dikepas ke sini, gitu. Langsung dikepas, langsung di-compare ya. Itu nanti akan keluar angkanya di sini. Nah, teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman kopas dari job desk tersebut, kemudian tinggal di-adjust di resumenya gitu sedemikian rupa sehingga kata-kata penting dari JD tersebut ya bisa diambil dan dipergunakan di dalam resume teman-teman. Tapi untuk angkanya ya usahakan teman-teman range-nya hanya 50-70%. Kenapa begitu? Kalau teman-teman range-nya 90% ke atas, artinya teman-teman benar-benar meng-copy paste dari job description iklan itu kemudian dimasukin ke dalam CV-nya, which is berarti akan aneh dong resumenya dong otomatis. Nah, we don't want that gitu. Jadi teman-teman cukup untuk mentargetkan angka antara 50-70% karena ini berarti ini berarti kata-kata kunci tertentu yang penting itu sudah sebagian besar ada di dalam CV tersebut gitu. Dan ini didukung dengan ATR resume score yang cukup tinggi, tentunya akan sangat membantu sekali ya. Gitu. Oke, kemudian kita kembali lagi ke other resume secrets ya teman-teman. Jadi nggak hanya dua itu loh yang bisa membantu teman-teman untuk masuk ke dalam tahap interview. Jadi other secrets-nya adalah nomor 1, have the skill your job wants. Ini kita bicara skill ya. Jadi kita tidak hanya bicara mengenai pengalaman, tapi kita bicara mengenai ilmu. Jadi ini bisa menjadi ilmu yang teman-teman pelajari selama belajar di universitas, atau bisa juga teman-teman mungkin pernah mengikuti modul apa, webinar apa, atau juga achieve apa. Itu bisa menjadi bagian dari skill yang diinginkan. Nah itu dan teman-teman bisa melihat dari iklannya sebenarnya dia butuhin skill apa sih. Dan dari kami pun teman-teman bisa masukin. Jadi kalau dalam skills achievement and others itu bisa dimasukin ke dalam bagian skills ya. Skills bisa disebutin misalnya PowerPoint, Advanced, Excel, Advanced, Python misalnya itu masuk ke dalam skills ya. Bisa dimasukin. Kemudian itu tentunya bisa dimasukin bermacam-macam ya kalau dibutuhkan. Bagian-bagian lain itu bisa bermacam-macam ya. Kita ada teman-teman bisa masukin achievement, bisa masukin projects, modules, webinar, soft skill, hard skill, dan juga interest ya teman-teman ya. Gitu. Skills juga bisa nih ada projects, modules, webinar dan lain-lain ya. Sesuai kebutuhan. Nah, itu bisa dimasukin tuh di halaman terakhir situ, Bu. Nah, kemudian ini nomor 2, put keywords in the resume at the very top ya. Jadi ini yang kita bicarakan di awal nih teman-teman. Jadi teman-teman undergraduate di bidang apa, jurusan apa, kemudian passionnya di mana ya. Lebih bagus lagi kalau ternyata jurusan yang teman-teman ambil itu sesuai dengan posisi yang teman-teman apply. Karena berarti itu langsung masuk keywordnya ke sini. Jadi keywordnya misalnya di bidang teknik mesin misalnya, itu bisa langsung masuk di kalau memang sesuai dengan jurusannya, itu akan langsung di pick up oleh ATS-nya. Kemudian nomor 3, do not include irrelevant experience ya. Jadi jangan include pengalaman yang tidak ada hubungannya gitu. Jadi karena kita hanya ada satu halaman space-nya untuk masukin semua informasi kita, dan kita ingin pastikan bahwa di satu halaman itu yang di pick up oleh si hiring manager adalah hal-hal yang berhubungan dengan posisi yang kita apply. Kalau terlalu banyak isinya, maka most likely akan ke skip oleh si hiring manager.
Nomor 4, tentunya do not include too many bullet points. Again, ini lebih ke arah untuk ini ya, kontennya. Jadi kalau kontennya itu jangan terlalu banyak isinya. Karena kalau terlalu banyak akan terskip oleh si hiring manager. Karena dia hanya akan membaca first glance ini di tahap first glance selama 5-10 detik. Nomor 5, do not include jargon. Jadi jangan gunakan istilah-istilah yang tidak menggunakan bahasa yang baku ya. Last but not least, 5 second scan rule. Ingat ya, ini dibaca selama 5-10 detik oleh si hiring manager. Jadi mungkin bisa minta diperbantukan teman-teman. Tolong dong, liatin dong CV saya, nih hasilnya gimana ya menurut kamu ya. Terus kalau dalam 5 detik itu teman kamu bisa menelaah, oh kira-kira kamu itu cocok atau tidak untuk pekerjaan ini misalnya gitu. Atau kira-kira dalam 5 detik itu dia bisa langsung menentukan, oh ini kayaknya bagus CV-nya nih gitu, karena udah ngomongin ABC gitu. Nah itu tentunya akan menjadi suatu bantuan ya untuk teman-teman ya, untuk melihat bahwa ini udah bagus belum sih resumenya gitu. Oke. Jadi berikutnya, kalau ini sudah di-include di semua ya, achievement, skills, dan lain sebagainya, kita bisa save and continue ya. Kemudian kita bisa complete dan download. Nah, kalau sudah complete dan download, tinggal diklik, bisa dilihat langsung hasilnya seperti apa, dan inilah CV-nya teman-teman ya. As a note, teman-teman, kalau teman-teman ngeliat seperti ini, ada kelewatan satu baris misalnya, saya sangat suggest untuk dihilangkan saja. Apalagi dalam hal ini kan kita ini interest, ini hobi ya. Jadi hobi itu sebenarnya tidak terlalu banyak impact-nya untuk suatu untuk suatu CV, jadi bisa di-remove saja gitu. Jadi ini halaman pertama saja. Jadi PDF-nya dari sini teman-teman bisa menggunakan CV teman-teman untuk apply ke perusahaan manapun, dikirim kemanapun, juga bisa untuk mengikuti kompetisi beasiswa kami yang selesai, yang pendaftarannya deadline-nya adalah malam ini pada jam 11.59 malam ya teman-teman ya. Begitu. Nah, kalau ada yang mau bertanya bisa ya persilahkan teman-teman. Jadi kalau ada yang masih baru hadir ya, jangan lupa ke itb.app.kinobi.asia ya teman-teman ya. Kemudian di situ teman-teman bisa langsung sign up for free dan bisa langsung membuat resume-nya. Ya kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Oke teman-teman, gimana? Ada yang mau bertanya? Mungkin absen dulu kali ya Kak ya. Kita teman-teman udah sampai tahap mana nih? Udah pada selesai bikin CV belum? Atau masih di bagian pengalaman kerja mungkin? Boleh mungkin tulis di kolom komentar nih, biar kita juga tahu nih teman-teman udah sampai mana. Apakah sudah selesai mungkin? Nah, sambil menunggu juga teman-teman boleh banget yang mau bertanya mengenai tadi materi dan juga dunia permasivian gitu ya, boleh banget langsung tulis di kolom komentar ataupun mungkin bisa raise hand juga. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan Pak dari Delia Kak. Kak izin bertanya, kalau job desk atau iklan lowongan kerja dalam bahasa Indonesia, CV-nya boleh pakai bahasa Indonesia atau prefer bahasa Inggris? Oke, kalau iklannya bahasa Indonesia ya. Boleh mungkin dijawab dulu ya Kak Ken ya. Oke. Sebenarnya tetap pergunakanlah bahasa Inggris. Mengapa begitu? Karena biasanya nih ya, dia itu menggunakan iklan bahasa Indonesia agar mempermudah untuk aplikan ngerti ini iklan apa sih gitu. Tetapi sebenarnya yang namanya ETIAS itu ya teman-teman ya, ETIAS itu biasanya menggunakan bahasa Inggris nomor 1. Nomor 2, mungkin memang ada segelintir perusahaan yang menggunakan ATS berbahasa Indonesia. Tetapi kita tidak tahu siapa saja yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena mereka tidak pernah mengiklankan bahwa mereka itu menggunakan ATS. Istilahnya, nanti kalau kita bicarakan kita pakai ATS, nanti yang apply itu mencari cara untuk mengakali lah gimana cara ngalahin ATS. Dan itu biasanya HR tidak ingin lakukan. Gitu.
Nah, nomor dua adalah kenapa menggunakan bahasa Inggris. If let's say si perusahaan ini, let's say udah lewat ATS-nya ya, atau mungkin let's say perusahaan ini nggak pakai ATS, dia membaca dua resume yang sejenis dengan pengalaman yang sama dan juga dengan prestasi yang sama. Dia akan lebih menilai dari hasil hiring manager itu akan lebih menilai resume yang bahasa Inggris lebih prefer daripada yang bahasa Indonesia gitu. Jadi dari dua sisi, whether itu menghadapi ATS atau tanpa ATS, saya akan selalu suggest untuk teman-teman menggunakan CV berbahasa Inggris. Begitu. Oke, thank you Kak Ken. Jadi itu ya teman-teman, silakan mungkin prefer bahasa Inggris ya. Tapi terserah teman-teman lagi sih nantinya. Oke, nah mungkin ini pertanyaan kedua nih, Kak. Ini sepertinya sudah sempat dibahas ya, CV sebaiknya berapa halaman? Apakah CV yang singkat tapi jelas dan padat lebih baik? Mungkin boleh Kak dijawab. Okay. So yang jelas clear and concise ya. Kalau tadi kita bicarakan ya ininya ya kita bicara itu clear and concise yang mudah dibaca dan dimengerti. Jadi dalam arti sebisa mungkin semua itu muat dalam satu halaman. Nah, mengenai kepadatan, again, itu yang penting di sini adalah does it fit in one page or not? Gitu. Bisa saja pengalaman kamu banyak, let's say kamu sudah 4 kali magang, misalnya 5 kali magang. Tapi kalau kamu pintar-pintar, kamu bisa masukin itu semua ke dalam satu halaman dengan formula yang tadi saya share ya. Jadi fokus on relevant experience, fokus on action dan impact. Udah, itu sebenarnya yang paling penting. Relevant experience, action, impact. Harusnya dengan formula tersebut, mau itu kamu sudah pengalaman banyak maupun pengalamannya masih 2 atau 3 atau 4 atau 5, itu kamu akan bisa fit semuanya ke dalam satu halaman. Ya. Jadi jangan pikirkan terlalu banyak mengenai kepadatan, yang penting adalah dalam satu halaman itu, apakah kamu sudah memasukkan relevant experience kamu, dan action dan impact dari apa yang kamu kerjakan di kesempatan magang kamu sebelumnya. Fokus di itunya saja. Oke, thank you Kak. Kita lanjut lagi Kak ke pertanyaan ketiga nih, dari Kak Nur Sugiarti ya. Jadi seringkali kita ini ya, mau nge-play role yang berbeda dengan pendidikan maupun experiences, atau bahasa sekarangnya cross major gitu ya. Jadi kayak itu mungkin sering terjadi juga sama temanku dan orang-orang lain gitu ya. Tapi kita merasa punya passion di sana gitu ya, dan mau coba apply. Gimana cara kita bikin CV supaya kelihatannya itu relevan dengan job yang kita apply kan? Oke, yang pasti kamu jangan terlalu meremehkan mungkin ke experience kamu sebelumnya dalam penilaian untuk experience kamu yang akan datang ya. Dalam arti begini, saya itu dulu ya, dalam pribadi nih ya, sebelum saya masuk banking, sebenarnya kan saya kan urusan accounting ya. Jadi sebenarnya itu nggak sesuai persis gitu. Tetapi setelah saya bicara dengan hiring manajernya pada saat itu, yang di value itu adalah karena saya mampu menyelesaikan kuliah accounting, dan memang accounting itu ada beberapa aspek yang sesuai dengan banking role yang saya kejar waktu itu. Jadi waktu itu masuknya itu adalah corporate banker, dan salah satu requirement adalah saya harus mengerti pelaporan keuangan. Nah kebetulan dari accounting pun, biarpun tidak semuanya kepakai, tapi kan ada ilmu yang kepakai di situ, yaitu mengenai laporan keuangan. Karena saya sudah biasa melihat laporan keuangan di perkuliahan saya, itu dinilai nilai plus lah untuk posisi banking pada saat itu nomor 1. Jadi kamu harus bisa lihat kira-kira aspek apa dari perkuliahan kamu yang ada overlap-nya dengan posisi yang kamu apply nantinya gitu. Nah, nomor 2 tentunya dari pengalaman kerja kamu ya. Nah, kamu coba lihat dulu ya. Ini sebenarnya nomor 1 kamu research perusahaan yang kamu apply. Sebenarnya satu perusahaan itu kan divisinya tuh banyak sekali ya. Contohnya company ABC gitu, misalnya perusahaan A gitu, kamu apply. Nah itu kan satu perusahaan ada divisi marketing, ada divisi sales, ada divisi operationals, divisi accounting, divisi business development, divisi financials. Nah itu kamu lihat itu kira-kira pekerjaannya seperti apa di dalam divisi-divisi itu. Kamu research lah gitu. Lalu di mana di situ yang kamu ingin tertarik untuk bekerja ya. Nah dari situlah kamu coba tarik benang dengan pengalaman kamu sebelumnya. Nah, kamu lihat di pengalaman kamu sebelumnya, kamu pernah
masuk di perusahaan apa gitu, atau kamu mengerjakan atau kamu jadi kepala panitia misalnya untuk kegiatan apa gitu. Kamu lihat apakah di situ ada kegiatan yang sejalan dengan pekerjaan yang kamu ingin lakukan nantinya gitu. Misal saya dulu pernah ditanya, jadi ada seorang mahasiswi yang pernah menjadi kepala panitia. Dia ingin apply ke bagian kalau nggak salah itu berhubungan dengan budgeting atau financing ya. Terus dia bertanya ke saya, tapi ke panitia, tapi aduh kayaknya nggak sesuai ya kalau memimpin panitia. Tunggu dulu, saya tanya dulu, di dalam pekerjaan panitia itu yang kamu lakukan itu apa? Itu apa kamu hanya melakukan scheduling kah? Apa kamu hanya monitor orang kah? Tapi kamu juga melakukan ini nggak? Kamu juga melihat nggak budgetingnya seperti apa? Kamu melihat nggak pengeluaran kamu seperti apa untuk proyek itu? Kalau jawabannya ya, that means ya udah masukin saja di dalam CV kamu bahwa kamu memonitor budgeting, kemudian apa hasilnya? Apakah budgetingnya sesuai target kah? Apakah budgetingnya melebihi target kah? Jadi harusnya kamu keluar misalnya 1 juta, tapi berkat kamu melakukan budgeting yang sangat bagus, kamu jadi hanya keluar 800.000 kah? Hal seperti itu bisa dimasukin. Nah, itu saja kan sudah kelihatan itu ada paralelnya dengan posisi yang kamu ingin apply ya, which is di budgeting dan financing. Itu seperti itu bisa dimasukin gitu. Jadi do your research in terms of posisi di company ini, apa yang ingin kamu kerjakan dan pekerjaannya itu seperti apa saja, yang scope of work-nya. Kemudian cobalah tarik benang dari pengalaman kamu dulu, kira-kira apa di posisi kamu terdahulu yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan itu. Again, do not underestimate the value of your study juga, karena kadang biarpun kita merasa jurusan kita tidak sesuai dengan pekerjaan kita ingin apply, tapi dari mata hiring manager bisa aja dia melihat, wah ini sebenarnya adalah jurusan yang susah loh untuk lulus loh, atau enggak jurusan ini sebenarnya hitungannya tuh berat loh. Maka sebenarnya kalau dia bisa lulus di sini, menurut saya sih bisa aja dia kerja di sini. Nah, jadi hal seperti itu jangan di underestimate, karena bisa saja buat kamu mungkin itu kayaknya nggak cocok, tapi bisa saja di mata oleh hiring manager itu adalah sesuatu justru yang bisa menambah nilai kamu sebagai seorang kandidat ya. Begitu. Oke. Thank you Kak. Pokoknya ditarik benang merahnya pasti ada lah beberapa yang mudah-mudahan cocok sama CV dan role yang kamu apply. Nanti teman-teman bisa juga nih nanti lebih nge-express-nya nanti ketika interview lagi. Nah mungkin ini ada beberapa pertanyaan, saya sum up aja ya Kak, karena waktunya terbatas, yang singkat-singkat gitu. Yang pertama pertanyaan itu, kalau sebaiknya bullets-nya tuh berapa ya di ini, terus di CV. Terus yang kedua, apa perlu include sertifikasi atau sertifikat webinar? Kalau perlu, seperti apa biasanya gitu. Terus yang ketiga, untuk CV sebaiknya ditulis dari berapa tahun sebelum sih Kak? Itu dia. Oke. Nomor 1, 3 to 5 ya, 3 to 5 bullet points. Kadang 2 nggak apa-apa, tapi kamu lebih ke arah sesuaikan dengan jumlah, dengan ini konten kamu gitu. Jadi kalau konten kamu sudah melebihi 1 halaman, kalau ada kelebihan bullet points dipotong saja gitu. Atau usahakan mungkin isi bullet points-nya itu lebih pendek-pendek, jangan terlalu panjang-panjang isi kalimatnya. Tuh. Kemudian tadi yang untuk sertifikasi, kita ada di sini bagian ya, di others itu ya, others. Jadi bisa masukin achievement, projects, modules taken, webinar standard. Nah, modules taken dan webinar standard itu kan biasanya ada ininya tuh, ada sertifikatnya masing-masing. Nah, itu tidak perlu di-include di CV. Kenapa? Karena kalau memang nanti kamu akan diminta buktinya, itu biasanya diminta setelah interview atau pada tahap setelah kamu submit CV. Jadi di awal itu cukup kamu list saja, tidak perlu kamu include sertifikasinya kecuali nanti diminta ya. Terus yang terakhir tadi apa ya, Mas Chandra? Yang terakhir ini Kak. Sorry. Oh ini berapa tahun sebelum? Jadi CV itu ditulis dari berapa tahun sebelum? Oke. Biasanya CV itu lebih ke arah bukan berapa tahun sebelum, tetapi dari sejak kita mulai berkuliah ya. Jadi dari sejak kita berkuliah itu kita include CV-nya, kecuali sebelum berkuliah itu teman-teman sudah ada pengalaman berorganisasi gitu, atau mungkin kegiatan project atau segala macamnya. Jadi kalau kita masuk ke bagian sini ya, organizational ya. Nah ini kan biasanya kan di luar pekerjaan, di luar magang ya, di luar pekerjaan ya. Nah jadi kalau teman-teman ada di sini sesuatu pengalaman
let's say melakukan mungkin proyek sosial atau proyek perekonomian misalnya dengan organisasi apa yang lumayan dikenal misalnya, itu bisa dimasukin di sini ya contohnya. Bagian dan dengan formula action plus impact ya. Jadi mungkin untuk untuk in summary, usually pada saat mulai kamu kuliah itu sudah masuk, kecuali mungkin kamu ada beberapa proyek yang pada saat kamu masa high school ya, pernah berpartisipasi dan kamu ingin tunjukin itu bahwa kamu memiliki skill yang kamu dapat di situ, mungkin skill people management misalnya, mungkin kamu juga ada skill budgeting kamu ingin tonjolkan dari pengalaman kamu ketika kamu di high school, itu bisa kamu tambahkan di situ. Itu in terms of co-curricular activities ya. Gitu. Oke, thank you so much Kak Ken. Mudah-mudahan teman-teman yang tanya kejawab ya tadi ya. Nah ini mungkin terakhir sekalian penutupan kan, jadi sekalian mungkin kalau ada closing statement dan mungkin bisa encourage nih, karena kan di sini mungkin banyak yang fresh graduate nih dan masih pada nggak terlalu pede gitu ya. Apalagi sekarang banyak loker-loker yang muncul tuh experience minimal berapa tahun, tapi bawahnya terbuka untuk fresh graduate, silakan daftar, kan banyak suka kayak gitu ya. Nah, mungkin sekalian kasih tips juga sih Kak, buat mereka gitu, supaya teman-teman fresh graduate ini berani gitu. Iya. Oke. Kalau dari saya sih mungkin seperti ini ya. Jadi seringkali saya bicara dengan fresh graduate itu, mereka merasa mereka tidak memiliki pengalaman. Tapi sebenarnya mereka memiliki pengalaman, cuma mungkin belum menyadari hal tersebut. Contoh nih ya, saya kasih. Jadi let's say kamu pernah hal sepele bahkan ya, mungkin hal kecil yang kamu tidak sadari, mungkin kamu pernah membantu orang tua kamu mengerjakan suatu proyek, atau kamu membantu usaha orang tua kamu di bidang tertentu. Itu sebenarnya bisa dimasukin juga ke dalam experience. Apa yang kamu kerjakan di situ selama berapa lama, mungkin kamu membantu budgeting, mungkin kamu membantu perhitungan, mungkin kamu membantu membuat planning dan sebagainya macam. Ya, itu sebenarnya hal kecil seperti itu bisa juga dimasukin ke dalam experience. Mungkin kamu pernah berpartisipasi sebagai bagian dari panitia gitu, kemudian kamu mengerjakan sesuatu hal seperti planning misalnya. Kamu nggak ngerasa, kamu awalnya tidak merasa itu sebagai suatu pengalaman. Tapi kalau kamu telah lagi, terus kamu tarik benangnya dari situ ke pekerjaan kamu kerja, kamu akan menyadari bahwa sebenarnya itu, sebenarnya juga ya, sebenarnya itu pengalaman juga ya, harusnya dimasukin ya. Sering tuh saya ketemu yang seperti itu, awalnya tidak ini, kemudian setelah dipikir-pikir, sebenarnya itu pengalaman deh, itu harus dimasukin deh. Atau mungkin juga kamu pernah mengikuti suatu lomba kompetisi, kamu mungkin tidak finish top 3 ya, mungkin kamu juara ke-5, ke-6. Nah, sebenarnya hal seperti itu juga bisa dimasukin ke dalam achievements gitu, bahwa kamu play 6 lah, 7 lah, atau kamu juara, atau bahkan kamu menjadi juara. Nah, itu seperti itu bisa dimasukin juga gitu. Sebenarnya there's a lot of things yang kita bisa masukin ke CV kita. It depends on seberapa kreatif kita dan seberapa kita bisa memikirkan gitu, bahwa sebenarnya saya sudah melakukan ini ya, kenapa nggak saya masukin ya. Nah, hal seperti itu teman-teman coba dilihat gitu ya, dari kira-kira yang teman-teman kerjakan, either itu dalam kampus maupun di luar kampus, apakah dari situ ada skill-skill yang teman-teman dapatkan yang bisa dipergunakan di pekerjaan yang teman-teman ingin apply. Juga kalau ini mungkin teman-teman kalau yang tadinya kurang aktif, mungkin kurang banyak mengerjakan sesuatu kegiatan di luar kampus maupun berhubungan dengan yang pengembangan skill, maupun webinar, courses, itu saya sangat sarankan ya teman-teman untuk banyak melakukan hal seperti itu. Kenapa begitu? Karena buat seorang hiring manager, kalau dia melihat kita itu sebagai orang yang rajin ya, rajin bukan hanya rajin belajar, tapi rajin dalam arti ikut kegiatan organisasi di luar sekolah, kita ikut lomba, kita ikut kompetisi, kita ikut klub-klub tertentu, klub debat misalnya dan sejenisnya, atau klub elektronik, klub apa, hal seperti itu akan menambah nilai CV kita, dan itu mesti dilakukan se-early mungkin supaya kita memiliki banyak waktu ya. Selain itu tentunya for me, always do your best and always confidence ya. Dan confidence itu kamu bisa tunjukin di CV kamu nomor 1 itu dengan kalimat pertama ini ya, maupun dengan foto kamu ya. Jadi jangan lupa 2 hal ini juga, ada your opening statement di sini
dan foto kamu di sini. Itulah kamu, cara itulah kamu bisa menunjukkan confidence kamu. Jadi ya, kalau dari saya itu saja. Obviously, I wish you all the best. And I believe harapan saya dari sesi ini, teman-teman will be able to create not just a good resume, tapi juga an outstanding resume. Dan juga sesi kali ini akan sudah direkam dan akan diposting di portal ini, teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin yang teman-temannya masih miss sesi ini atau yang kira-kira ingin merecap apa saja yang dipelajari, nanti akan bisa visit ke site ini dan akan diupload juga rekaman dari sesi kali ini. Itu saja dari saya, Mas Chandra. Oke, thank you so much Kak Ken atas pemaparan yang very insightful dan juga pasti ngebantu banget nih buat teman-teman yang ada di sini dari mahasiswa maupun fresh graduate yang pastinya butuh banget nih tentang materi ini. Oke, nah kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, tapi jadi teman-teman jangan lupa, aku ingetin lagi buat ngisi presensi dulu nih yang ada di kolom komentar. Oke. Thank you so much Kak Ken dan juga tim Kinobi yang udah prepare tadi untuk materinya, terus portal webnya, dan juga pokoknya semuanya itu keren sih kalau aku lihat. Jadi teman-teman bisa langsung dive in, jangan lupa, jangan sampai melewatkan kesempatan ini, soalnya ini jarang-jarang ada gitu ya. Buat teman-teman bisa langsung build your own CV di webnya, dan juga nanti juga ada course-nya, jadi langsung aja ajakin teman-temannya buat buka websitenya, dan juga daftar dulu aja, kayak gitu. Oke. Nah, dan juga selain presensi, teman-teman, supaya kita bisa improve terus nih di acara ini, kita mohon bantuannya teman-teman buat isi feedback. Feedback formnya juga akan diberikan di kolom komentar, supaya kita terus bisa grow lagi. Chandra ingetin juga, teman-teman jangan lupa untuk bikin CV-nya ya, karena pastinya kita harus mulai dulu nih. Kita harus make it happen, baru kita make it better. Jadi, supaya teman-teman bisa make it better nantinya, buat CV yang bagus, teman-teman bikin dulu, nanti baru bisa dibenar-benarin lagi. Alright, thank you so much untuk semua orang yang udah hadir, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu tamu undangan yang telah bergabung nih pada pagi menuju siang hari ini, dan juga teman-teman dari mahasiswa dan juga alumni ITB maupun luar ITB yang telah menyimak dengan semangat nih diskusi kita pada pagi hingga siang ini. Nanti seperti kata Kak Ken ya, nanti videonya akan diupload di microsite ITB yang bersama Kinobi yang sudah diberikan tadi. Jadi jangan lupa teman-teman untuk cek-cek di sana. Dan jangan lupa juga nih untuk follow Instagram dan juga YouTube dari ITB Career Center, karena kita banyak banget event-event buat teman-teman. Dan salah satu event yang terdekat nih, kita punya event sama P&G and Octopus di tanggal 26 Februari 2022. Nah, yang udah penasaran sama industri FMCG, boleh banget nih merapat, karena kita bakal bahas tentang sustainability. Menarik ya bahasannya, jadi teman-teman jangan lupa buat datang. Nanti pendaftarannya, caranya lihat aja di Instagramnya @ITB Career Center. Sekali lagi thank you so much Kak Ken Mahendra Basuki nih udah nyempetin pagi-pagi hari Sabtu weekend, harusnya liburan gitu ya, tapi mau berbagi sama kita. Really appreciate. Thank you juga teman-teman dari Kinobi, tim Kinobi yang sudah prepare a very good hard work pastinya. Dan itu dia acara kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan maupun kekurangan. Semoga teman-teman selalu sehat ya, stay safe dimanapun kalian berada, dan juga semangat terus. Chandra selaku pembawa acara, pamit undur diri, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya di tanggal 26 Februari. Thank you guys.